Coba bayangin deh, di perusahaan manapun ada ratusan bahkan ribuan orang dan semuanya punya tujuan masing-masing. Terus, gimana caranya biar semua tujuan yang beda-beda itu bisa nyambung dan bergerak ke arah yang sama? Nah, di sini kita bakal bongkar tantangan manajemen yang satu ini. Pasti pernah ngerasain kan, kita mati-matian ngejar target biar dapat bonus, ternyata perusahaan lagi ngencengin ikat pinggang, lagi hemat biaya. Atau kita pengen banget punya work-life balance, tapi perusahaan nuntut target kelar secepatnya. Nah, perasaan tarik ulur kayak gini tuh ternyata wajar banget. Jujur-jujuran aja ya, ini tuh emang konflik kepentingan yang paling dasar. Sebagai karyawan, wajar dong kalau kita pengen kompensasi setinggi-tingginya. Tapi di sisi lain, perusahaan harus neken biaya, termasuk gaji, biar untungnya maksimal. Udah kayak tarik tambang yang nggak ada ujungnya. Tapi, justru disinilah kuncinya. Tarik ulur ini bukan masalah loh, malah sebaliknya. Ini adalah fondasi dari manajemen yang pintar. Justru, ketegangan antara tujuan pribadi dan tujuan perusahaan itu bukan buat dihilangkan, tapi buat dikelola. Nah, dari sinilah kita masuk ke intinya. Ada sebuah konsep yang dianggap sebagai tujuan akhir, semacam holy grail-nya dunia manajemen. Namanya adalah keselarasan tujuan atau goal congruence. Terus, apa sih sebenarnya keselarasan tujuan itu? Definisinya tuh simpel, tapi dalam banget. Ini adalah kondisi ideal di mana apa yang kita lakuin buat ngejar tujuan pribadi kita, misalnya dapat bonus atau promosi, pada saat yang sama, itu juga ngebantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi, kepentingan kita dan kepentingan perusahaan itu sejalan. Coba deh, perhatiin kutipan ini. Ini negasin kalau tujuan utama dari semua sistem pengendalian manajemen itu ya cuma satu, mencapai keselarasan tujuan setinggi mungkin. Ujung-ujungnya, semua aturan, semua struktur, tujuannya ya ini. Oke, terus gimana cara ngejalaninnya di dunia nyata? Coba lihat diagram ini. Logikanya simpel banget. Tujuan besar perusahaan yang ada di puncak itu harus dipecah-pecah jadi tujuan yang lebih kecil dan spesifik buat tiap level di bawahnya. Proses ini sering disebut penurunan tujuan. Biar gampang, kita bedah prosesnya ya. Ini tuh kayak air terjun. Pertama, bos-bos paling atas nentuin tujuan utamanya. Katakanlah, jadi pemimpin pasar. Tujuan ini lalu diturunkan ke para direktur. Para direktur ini kemudian bikin tujuan mereka sendiri. Misalnya, naikin penjualan 20%. Proses ini turun terus ke manajer, staff, sampai akhirnya setiap orang punya target spesifik yang nyumbang ke tujuan di atasnya. Nah, supaya air terjun tujuan ini lancar, perusahaan tuh punya dua senjata andalan. Ada yang nggak kelihatan dan ada yang tertulis jelas. Kita sebut aja pengendalian informal dan pengendalian formal. Gini deh bayanginnya, pengendalian informal itu kekuatan tak terlihat, kayak budaya perusahaan atau etos kerja yang ngebentuk perilaku kita secara alami. Nah, kalau pengendalian formal itu ya buku aturannya, semua prosedur, sistem, dan kebijakan yang jelas tertulis. Dua-duanya harus jalan bareng. Oke, kita mulai dari yang nggak kelihatan dulu ya. Perilaku kita di kantor itu dipengaruhi banyak hal, mulai dari etos kerja di masyarakat kita secara umum, terus yang lebih kuat lagi budaya unik perusahaan kita, gimana cara bos kita memimpin, bahkan ya geng kantor atau teman-teman dekat kita. Semua ini ngebentuk cara kita kerja bahkan sebelum kita baca buku peraturan. Nah, gaya kepemimpinan bos juga ngaruh banget loh. Ada yang tipenya suka ngajak semua orang diskusi, itu namanya internal control. Ada juga yang lebih satu arah, tegas, pokoknya semua keputusan di tangan dia. Itu external control. Dan ada yang di tengah-tengah. Coba deh ingat-ingat, bos Anda tipe yang mana nih? Gaya ini sangat nentuin gimana tim Anda kerja. Oke, sekarang kita pindah ke buku aturannya. Pengendalian formal itu sebuah siklus yang nggak ada putusnya. Mulai dari nentuin tujuan, terus dibuat anggarannya, abis itu kinerjanya diukur, dan terakhir dievaluasi. Siklus ini muter terus, buat mastiin perusahaan nggak melenceng dari jalurnya. Contoh nyatanya apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari yang fisik kayak satpam, pintu yang dikunci, sampai password komputer. Terus ada manual prosedur yang tebel itu. Ada sistem pengamanan kayak audit internal, sampai sistem buat mastiin tugas-tugas spesifik kita berjalan efisien. Tapi selain aturan tertulis, ada satu lagi loh pengendali formal yang kuat banget yang mungkin kita nggak sadar, yaitu struktur organisasi itu sendiri. Betul, cara perusahaan ditata itu sangat menentukan cara kita kerja dan berinteraksi. Yang paling umum nih, namanya struktur fungsional. Gampangnya, orang-orang dikumpulin berdasarkan keahliannya.
Ada tim produksi, tim pemasaran, tim keuangan, dan seterusnya. Masing-masing tim dipimpin sama seorang spesialis di bidangnya. Plusnya apa? Jelas efisien. Semua orang jadi jago banget di bidangnya masing-masing. Tapi ada minusnya juga. Jadi susah ngukur departemen mana sih yang kontribusinya paling besar. Dan kalau ada konflik, misalnya tim marketing sama tim produksi lagi ribut, masalahnya harus diangkat sampai ke pucuk pimpinan, baru bisa selesai. Berikutnya, ada yang namanya struktur unit bisnis. Bayangin aja satu perusahaan gede punya beberapa perusahaan kecil di dalamnya. Setiap unit bisnis ini, misalnya unit yang ngurusin produk A atau produk B, punya tim produksi dan pemasarannya sendiri dan jalan secara semi-independen. Nah, ini tuh ibarat kawah candra di muka buat para calon pemimpin, karena mereka belajar ngelola satu bisnis utuh. Keputusan juga bisa lebih cepat diambil. Minusnya, sering banget ada duplikasi kerjaan. Bisa jadi ada 3 tim HR atau 3 tim keuangan yang beda di tiap unit. Plus, bisa ada persaingan nggak sehat antar unit. Dan yang terakhir, yang paling ribet nih, ada struktur matriks. Ini model hibrida. Di sini, seorang karyawan bisa punya 2 bos sekaligus. Satu manajer fungsional, misalnya kepala insinyur, dan satu lagi manajer proyek. Tujuannya sih buat ngambil kelebihan dari 2 dunia tadi. Jadi, siapa dong arsitek di balik semua sistem ini? Ada satu peran kunci yang jadi otak di belakang layar, namanya controller. Merekalah yang tugasnya memastikan semua mesin organisasi ini berjalan mulus. Yang seru dari peran controller ini, terutama yang di unit bisnis, adalah dilema loyalitasnya. Lihat deh diagram ini. Mereka emang ngelapor ke manajer unit bisnisnya, tapi mereka juga punya garis laporan ke corporate controller di pusat. Jadinya, mereka kayak punya 2 bos yang kadang-kadang kepentingannya bisa beda. Jadi kesimpulannya gimana? Kenyataannya, keselarasan tujuan yang 100% sempurna itu ya mitos. Mustahil bikin kepentingan semua orang jadi sejalan sepenuhnya sama perusahaan. Seni dari manajemen itu justru ada di proses yang nggak pernah berhenti. Menyeimbangkan, negosiasi, dan menyelaraskan semua kepentingan yang saling bersaing ini. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Setelah kita tahu semua sistem ini, yang formal dan informal, dari budaya sampai struktur organisasi, coba pikirkan sejenak. Gimana semua ini ngebentuk cara Anda bekerja setiap hari?